Ini putusan, ini panggilan yang ini saya dipanggil untuk datang. Saya tidak apa ini putusan, saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar, justru saya yang akan memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang tidak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana, ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi berkali ini saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang, tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu, jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa lu tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang, berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara mulia? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Baihaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini bukan lagi ditahan ya, sudah lama. Dan yang lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite ala ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah, ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu, langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtip itu nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya, Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi, Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini bukan yang Bang Andi Aswan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Aswan, Bukan ya? scan ya. Nah,
Jadi Scan asli ya. Tapi tadi ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang mana dari Dian katanya Sandi? asli? Nah, itu enggak dia harus jawab dulu. Enggak ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh saya ini kan nggak masuk. Saya nanti It's a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Artinya Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil Bukan, Bang, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa nggak dari Bang Andi Azwan? saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. gitu. Ini scan yang asli. UGM asli ini ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Embosnya Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana scannya Dian Sandi ada nggak? Scannya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan nggak menguasai, saya nggak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Oh, langsung ke sana. yang kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Bu Matno yang dibilang Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi Enggak. di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak Memang bukan ngasih kan scanning. Iya bukan. Kasihan juga Aiman. Tadi kan, kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu, karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Yang asli just scanning saya. Persis saya. Kan bilang scanning saya. Saya bilang beranggapan, scanning. saya beranggapan, Ya kan? saya beranggapan, Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya, yang paling mantap gitu. Iya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Bu Matno yang Habis waktunya udah itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. dan Oke, bagus. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar gitu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah mau menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berdalam lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita berbicara soal kegaduhan
dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang belakangan ini kembali mencuat ke permukaan. Ya teman-teman semua, ada pihak-pihak yang mencoba menarasikan perdamaian atau penyelesaian di bawah meja. Ya, tapi mari kita berpikir jernih, apakah kebenaran bisa didamaikan dengan kebohongan? Ya, ini bukan masalah utang piutang pribadi yang bisa diselesaikan dengan kata cincai. Ya, ini soal legalisi sejarah Indonesia. Ya, teman-teman semua, ijazah adalah syarat mutlak seseorang kepala negara berdasarkan undang-undang. Ya, jika kita menutup mata dan bersikap pesimis terhadap ketidakjujuran hari ini, ya nilai apa yang kita akan warisi kepada anak cucu kita kelak? Ya teman-teman semua, analogi kesederhanaan begini, kalau kita sakit kepala, obatnya adalah paracetamol. Ya semua orang tahu itu, tapi kenapa ketika diminta menunjukkan obat berupa fisik ijazah asli di depan publik secara transparan, ya prosesnya terkesan berliku-liku. Nah teman-teman semua, mengapa prosesnya terkesan berliku-liku? Ya di sini teman-teman, ada intimidasi hukum atau tekanan status tersangka bagi mereka yang bersandar bertanya mencari kebenaran. Ya jangan sampai ketakutan untuk jujur justru memunculkan praduga yang lebih liar di tengah masyarakat. Ya teman-teman semua, di negara kita adalah negara hukum. Tempat terbaik untuk menguji kebenaran ini bukanlah lewat ruang gelap mediasi tertutup, melainkan pembuktian data yang transparan di pengadilan. Ya teman-teman semua, Indonesia berhak tahu, bukan karena ingin membuat keributan, melainkan demi tegaknya nilai kejujuran tertinggi dalam kepemimpinan nasional. Nah teman-teman, menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah tuntutan pembuktian ijazah secara terbuka ini sudah seharusnya dituntaskan secara hukum atau kalian punya pandangan lain? Ya teman-teman, tulis tanggapan dan analisis cerdas kita di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Ibrahim. Di sini dia berpendapat teman-teman, itu ijazah diperlihatkan saja. Kan ijazah itu kebanggaan, bukan aurat, tapi menampilkan aja. Kalau asli gitu aja repot. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Faiza Tunisa. Di sini dia berpendapat, terus saya serukan supaya rakyat bangkit melawan kefasikan, kedoliman dan kepriaunan dan kedomisilan dan kedominas, apalagi keserakahan itu yang rakyat Indonesia. Ayo cerdas, ayo tegas. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Asniati memberikan tanggapannya, mantap Ahmad, kejadian terus, advokat yang jujur dan benar untuk rakyat dan NKRI, harga Indonesia akan datang menjadi Indonesia yang jujur dan adil. Ya teman-teman, kita lanjut. Jahrizal memberikan tanggapannya, Pak Khozinuddin luar biasa cerdas, berani dan jujur demi bangsa dan negara Indonesia masa depan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Terry The Right. Di sini dia berpendapat teman-teman, semangat terus Pak Khozinuddin. Kita masyarakat ikut berdoa untuk menegakkan kebenaran dan kami bangga memiliki orang cerdas demi kebenaran. Semoga menemukan jalannya menuju ke ruang keurutan bagi para termul dan para penjilat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dian. Di sini dia berpendapat teman-teman, maju terus Roy Suryo dan kawan-kawan. Jangan sampai kebenaran kalah drama kebohongan, rakyat mendukung kalian. Ya teman-teman, kita lanjut. Saryono memberikan tanggapannya, semoga para pengusut dan pelacak ijazah Jokowi masih Khozinuddin, Roy CS, Bang Rismon selalu pada nasihat, terutama Dr. Tifa, selamat berjuang, rakyat mendukung hasilnya. Saya berharap Jokowi dikandangi di rumah besi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Anung memberikan tanggapannya, sangat cerdas, kami bangga Bung Khozinuddin sebagai tanggung jawab moral untuk generasi muda masa depan. Ya teman-teman, kita lanjut. Surati juga memberikan tanggapannya teman-teman, Mas Suryo semangat, harus usut tuntas kebohongan Jokowi dan itu penipu ulung, dia harus usut sampai ketahuan kalau Jokowi itu penipu karena sudah banyak bukti yang ada. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sukrino memberikan tanggapannya teman-teman, termul
kerusuhannya nampak Jokowi karena Jokowi seperti dewa dipuja disanjung, namun kejalakan dan kebohongan Jokowi ditutupi seakan Jokowi orang baik. Ingat, termul kau belahilah kebohongan. Ingat, selama Anda belain kebohongan, dosa kalian terus berjalan sampai kasus ini selesai. Kalau nggak selesai, entah sampai kapan kebohongan ini selesai, tutupi ajalah kebohongan. Dipastikan rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Oskosi memberikan tanggapannya. Nah, dengar manusia dungu, ijazah belum ditunjukkan sudah menghukum. Dua putra bangga kalau sudah waktunya tepat tinggal gugat si Jokowi ini oleh Ustadz Gus Nur dan Bapak Bambang Tri. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Sugiman memberikan tanggapannya. Semoga lahir orang-orang baik di Indonesia sehingga bangga dan negara menjadi maju lahir batin. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Roden memberikan tanggapannya. Buka mata anak bangsa, kebenaran harus ditegakkan. Jangan melecehkan perjuangan Roy Suryo, Dr. Tifa. Kenapa anak bangsa sudah dipenjarakan namun belum pernah ditunjukkan ijazah kepada Pak Menteri dan Gus Nur? Semua penegak hukum berpihak kepada Jokowi. Nah teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Ipang Elo memberikan tanggapannya teman-teman. Walaupun hanya mantan presiden, formalitas berijazah palsu Jokowi harus dihukum mati oleh pengadilan jalanan, pengadilan rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Nanda Ganteng memberikan tanggapannya. Mudah-mudahan yang berjuang untuk kebenaran selalu dipermudah, diberi kesehatan serta dalam lindungan Allah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Indin Wajah memberikan tanggapannya teman-teman. Proklamasi bilang dilaksanakan dengan cara seksama dan ditempuh dalam tempo yang sesingkatnya. Ya, kalau negarawan langsung diperlihatkan ijazah aslinya, tapi juga jangan-jangan tidak ada yang mau diperlihatkan. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Marve memberikan tanggapannya. Benar, ijazah asli harus ditunjukkan kepada publik oleh Pak Jokowi sendiri. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Mahmula Warman memberikan tanggapannya teman-teman. Pak Ahmad Konsidudin, memang betul apa yang dipaparkan ini betul-betul mendidik anak bangsa. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini teman-teman untuk cuplikan video yang kita bahas dan kita bedah kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.